Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan nikmat iman, Islam, dan nikmat apa yang kita temui sampai hari ini. Tak lupa salam salawat pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, tabiin, dan umatnya yang mengikuti hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya mendapat amanah yang kedua dalam kesempatan ini. Yang mana dulu pernah saya sampaikan adalah bagaimana kita menjawab atau menindaklanjuti pada saat kita sholat, yaitu tunjukilah jalan yang lurus. Ya, kita tentunya pahami bahwa di situ semuanya ada di dalam Quran menurut perintah-perintahnya. Selanjutnya kita bersyukur ya bahwa di dalam hidup kita ya selalu mendapatkan satu kenikmatan sebagaimana juga kita jalani sampai hari-hari ini. Saya salut sekali dengan adik-adik kita, anak-anak kita yang mana tampil ya sebagai pemesan kebaikan. Ini hemat saya adalah pemesan kebaikan untuk menindaklanjuti perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya ada beberapa yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, yang mana akan saya berikan pada pagi ini adalah saya berikan judul akhlak yang mulia, yang mana di situ ada suatu tindak lanjut bahwa kita mendapatkan suatu perintah dalam Quran maupun hadis itu tidak lain adalah kita agar memiliki akhlak yang mulia, tentunya didasari dari hukum-hukum Islam, Quran maupun sunnah Nabi. Adapun beberapa hal yang menjadi dasar atau landasan hukumnya, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu pada surat An-Nahl 128. Seseorang yang beriman pasti beramal soleh, dan pasti setiap perbuatan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi, itu selalu merasa diawasi. Jadi apa yang kita lakukan ya, itu merasa diawasi oleh Allah sehingga kita bisa melakukan apapun tidak melanggar syariat Allah. Dan selanjutnya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarah, ya,
niscaya dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan surat yang lain, ayat yang lain, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar jarrah, niscaya dia akan mendapatkan barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarrah pun, niscaya akan mendapatkan balasan sebagaimana Allah janjikan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Ya. Ini pada surat Al-Bayyinah ayat 7. Selanjutnya, sesungguhnya kami Allah telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya orang yang mengetahui orang-orang yang sesungguhnya mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya dia mengetahui orang yang berdusta, yaitu pada surat Al-Kabut ayat 3. Nah, sebagai muhasabah kita, introspeksi diri kita, ya, kita apakah mengikuti perintah-perintah Allah atau tidak. Berikutnya adalah sebagai muhasabah kita, yaitu pada firman Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, yaitu pada surat Al-Hasr ayat 18. Selanjutnya ayat yang lain, katakanlah Muhammad, dialah yang menciptakan kamu dan yang menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Yaitu surat Al-Mulk 23. Bagaimana kita bersyukur, yaitu bagaimana kita mengikuti perintah-perintah Allah itu, yaitu mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah, mengingat Allah atau berzikir pada Allah, ya. Sehingga langkah-langkah kita, yang perbuatan-perbuatan kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi perbuatan-perbuatan kita ini merasa diawasi oleh Allah. Berikutnya ayat yang lain, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Ya, sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir, yaitu pada surat Al-Isra 36. Ya. Dari hati kita yang tunduk patuh pada Allah dan Rasul-Nya, kita akan terbimbing pada akhlak yang mulia di sisi Allah. Dengan akal yang mulia, dengan harapan bagaimana firman Allah yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, yaitu pada surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian, di sini saya mengapresiasi pada adik-adik semuanya yang termasuk juga yang membimbingnya, ya. Di sini selama ini mungkin tidak banyak dijumpai di masjid-masjid yang lain, bahwa ada binaan yang membentuk akhlak kita menjadi akhlak yang mulia di sisi Allah. Dan juga dalam hal ini kita bisa berakhlak mulia pada arah vertikal maupun horizontal, atau pada Allah atau dengan sesama makhluk, tidak sekedar pada manusia saja, tetapi sekitar kita, yaitu alam
semesta, hewan ataupun lingkungan kita. Jadi kita berakhlak mulia pada semua yang ada di sekitar kita. Baik, saya kira cukup ini yang saya sampaikan, bahwa kesempatan ini tidak lupa saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan di dalam persiapan materi saya ini, mungkin menjadi suatu amanah pada kita maupun juga semuanya yang mungkin ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Dan dalam hal ini saya berharap terutama khususnya pada adik-adik kita ya bisa dilanjutkan yang lebih baik lagi. Meskipun sekarang ini sudah bagus, namun mungkin perlu ditingkatkan dan ditingkatkan. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.